Hai semuanya, kalau hujan di luar deras lalu dinginnya sampai ke tulang, itu apa sih yang paling dibutuhkan? Kalau aku sih bukan selimut tebal ya, tapi satu mangkok makanan penuh kehangatan. Nah, buat yang penasaran ini aku masak apa, yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya channelku makin berkembang ya. Nah, untuk bahan-bahan yang sudah aku siapkan ini semuanya sudah aku tulis di description box, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau hujan itu biasanya terbayang Indomie kuah ya, tapi kalau aku enggak, aku tuh terbayang makanan dengan kuah pedas yang bisa membuat hangat tenggorokan, lalu segernya itu bikin mata melek ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau bikin seblak sehat ala aku. Emang ada ya seblak yang gak sehat? Kalau menurut aku sih ada ya teman-teman. Seblak itu juga bisa dianggap gak sehat karena seblak itu tinggi kalori, lemak, garam, dan juga rendah nutrisi. Apalagi kalau yang jadi isian seblak itu adalah makanan ultra processed food. Terus habis itu makannya terlalu berlebihan dan terlalu sering dikonsumsi. Jadi di sini aku mau tunjukin cara masak seblak yang lebih sehat ke teman-teman ya, dengan mengurangi jumlah karbo seperti mie atau kerupuk-kerupukan itu. Terus habis itu banyakin seratnya dan juga lebih banyakin proteinnya ya teman-teman. Nah, untuk bumbu seblak yang aku buat ini bumbunya itu lebih dominan ke kencurnya ya. Jadi kencurnya itu harus lebih banyak ya teman-teman, karena kunci seblak enak itu menurut aku di kencurnya ya teman-teman. Nah, untuk level kepedasannya itu nanti untuk cabai rawit dan cabai merah keriting itu disesuaikan dengan selera teman-teman ya, mau seberapa banyak. Nah, terus juga untuk menumis bumbu seblak ini aku hanya menggunakan minyak goreng sedikit aja ya teman-teman. Nah, terus habis itu kalau minyak gorengnya udah panas, tinggal masukkan bumbu seblaknya, ditumis sampai tanak dan wangi, lalu ditambahkan dengan sedikit air atau air kaldu ayam ya. Nah, di sini aku pure pakai air kaldu ayam meskipun dari ceker ayam ya teman-teman. Nah, kalau udah tinggal masukkan telur ya. Di sini aku pakai 2 butir telur ayam, lalu aku kocok-kocok ya. Terus habis itu aku masukin semua air kaldu cekernya, aku masukin cekernya. Nah, untuk cekernya ini udah aku rebus sebelumnya sampai empuk ya teman-teman. Jadi waktu masak di seblaknya itu nggak terlalu lama. Nah, terus habis itu aku tambahkan juga sedikit pasta makaroni ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai pasta itu juga sebagai karbo ya teman-teman, tapi hanya sebatas sedikit aja ya teman-teman. Nah, terus habis itu kalau udah aku tinggal tambahin dengan seasoning. Nah, untuk seasoningnya aku hanya memasukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk ya. Terus habis itu merica secukupnya dan juga 1 sendok teh bubuk cabai Korea alias gochugaru ya. Dan ini tuh gochugarunya tuh halus banget, dan kalau menurut aku gochugaru itu nggak terlalu pedes kayak bubuk cabai Indonesia ya. Gochugaru tuh masih ada rasa pedes tapi ada manisnya juga ya. Biar seblaknya itu lebih umami, aku menambahkan juga irisan tomat merah. Nah, selain itu aku juga menambahkan protein nabati dari tahu putih ya teman-teman. Dan yang terakhir aku masukkan adalah sayuran hijau yaitu pokcoy ya teman-teman. Nah, terus habis itu kalau udah masuk semua tinggal diaduk-aduk aja semuanya secara merata. Terus habis itu kalau udah mateng sebelum disajikan jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Nah, untuk proteinnya juga selain yang aku sebutin di dalam wajanku ini, teman-teman juga bisa pakai dada ayam. Misalnya mau pakai seafood seperti udang ataupun cumi juga bisa ya, atau mau menambahkan dengan jamur-jamuran seperti jamur shimeji, jamur kuping, jamur enoki ataupun jamur tiram juga bisa ya teman-teman. Nah, untuk sayurannya juga bisa diganti pakai sawi putih, kol, ditambahin wortel, itu juga enak loh ya teman-teman. Jadi kalau masak seblaknya kayak gini udah pasti boleh makan dan gak takut lagi ya. Terus juga kalau masak seblak kayak gini sendiri itu tentunya lebih aman untuk pencernaan ya teman-teman. Jadinya lebih banyak, cocok banget dinikmatin bareng-bareng ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe. Share video ini sebanyak-banyaknya di media sosial yang kalian punya ya. Dan jangan lupa tinggalkan komen, serta nantikan video lainnya hanya di RY Home Cooking Channel. Terima kasih, jangan lupa recook ya teman-teman.